Sahabat Cahaya Kisah Islami. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan cinta, penantian, dan pengharapan. Kisah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat yang kini kita kenal sebagai Jabal Rahmah, cinta suci mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pula, keduanya kembali menjalani hidup sebagai suami istri dan memulai keturunan yang menjadi asal-usul umat manusia. Mari kita ikuti bersama kisah mengharukan ini hanya di Cahaya Kisah Islami. Sosok Nabi Adam tentu dikenal oleh seluruh umat Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Adam diabadikan sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Nabi Adam dilakukan tanpa kehadiran ayah dan ibu, suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan pula bahwa bahan dasar penciptaan Nabi Adam adalah segenggam tanah liat. Dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya, sehingga Nabi Adam menjadi makhluk yang sempurna. Setelah tercipta sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada semua makhluk di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Seluruh makhluk memenuhi perintah ini, kecuali iblis yang menolak bersujud karena merasa sombong. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Penolakan iblis membawa konsekuensi serius. Ia diusir dari surga dan dilaknat hingga hari kiamat. Merasa dendam, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga akhir zaman. Sementara itu, Nabi Adam melanjutkan hidupnya di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan Nabi Adam tetapi juga menciptakan seorang pendamping untuknya agar ia merasakan kebahagiaan yang lebih sempurna. Mengutip dari kisah para nabi karya Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Bersama Siti Hawa, Nabi menikmati berbagai kenikmatan yang disediakan di surga. Namun, ada satu larangan yang harus mereka taati, yaitu larangan untuk memakan buah dari pohon huldi. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Iblis, yang telah bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mendekati Nabi Adam dan Siti Hawa, membisikkan kata-kata tipu daya agar mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, "Wahai Adam, Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu, karena Dia tidak ingin engkau mencapai kedudukan yang sama dengan malaikat." Karena bujuk rayu iblis, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda dan memakan buah huldi. Setelah memakan buah terlarang tersebut, kesadaran akan kesalahan mulai muncul dalam diri Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui pelanggaran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keduanya keluar dari surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Maka, Nabi Adam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Berdasarkan keterangan dalam kisah para nabi, keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama. Nabi Adam diturunkan di sebuah gunung di Sri Lanka, sementara Siti Hawa di Jeddah, Saudi Arabia. Mereka harus menjalani kehidupan terpisah selama 300 tahun sebelum akhirnya dipertemukan kembali sebagai pasangan manusia pertama di bumi. Selama masa perpisahan yang panjang itu,
Nabi Adam menggunakan waktu untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan dan doa, memohon agar kesalahannya diampuni dan berharap dapat bertemu kembali dengan istrinya, Siti Hawa. Setiap pagi, siang, hingga malam, rasa rindu pada Siti Hawa begitu besar di hatinya. Rasa cinta dan kesetiaan Nabi Adam tak pernah goyah. Ia terus mencari dan berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan mereka kembali. Kerendahan hati dan permohonan ampun Nabi Adam ini diabadikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Araf ayat 23, yang berbunyi, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ayat ini menggambarkan kepasrahan dan penyesalan Nabi Adam AS, yang mengakui kesalahannya dengan tulus. Menyaksikan ketulusan dan kesungguhan tobat Nabi Adam AS, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, menerima tobatnya. Sebagai tanda kasih-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada Nabi Adam, mengajarkan bahwa siapapun yang benar-benar bertobat dan mengakui kesalahan akan memperoleh pengampunannya. Sebagai bimbingan lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menuntun Nabi Adam dan Siti Hawa agar dapat menemukan jalan satu sama lain dan dipersatukan kembali. Setelah 300 tahun perpisahan yang penuh penantian dan pencarian, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, sebuah bukit di timur Padang Arafah yang berjarak sekitar 20 km dari Makkah. Pertemuan yang sangat dinanti ini menjadi momen penuh haru. Mereka berpelukan dan menangis sebagai ungkapan kerinduan yang telah terpendam selama berabad-abad. Setelah bersatu kembali, Nabi Adam dan Siti Hawa memulai kehidupan baru di bumi. Mereka tinggal di sebuah gua besar yang cukup aman dari ancaman binatang buas karena letaknya yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Adam mulai beternak serta mengolah lahan untuk pertanian dan perkebunan buah-buahan. Kehidupan rumah tangga mereka pun diisi dengan rasa syukur dan kebahagiaan sebagai suami istri. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Siti Hawa melanjutkan keturunan mereka. Anak pertama mereka adalah sepasang anak kembar bernama Kabil dan Iklima, diikuti dengan pasangan kembar kedua, Habil dan Labuda. Mereka melahirkan banyak keturunan, dan dari sinilah manusia di bumi berkembang sebagai keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meski hidup di bumi membawa sukacita, Nabi Adam dan Siti Hawa juga mengalami kesulitan, termasuk konflik dan ujian dalam keluarga. Namun, mereka tetap melanjutkan keturunan hingga seluruh umat manusia disebut sebagai anak-anak Adam. Kini, Jabal Rahmah dianggap sebagai tempat bersejarah yang mengabadikan kisah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Bukit ini menjadi tujuan populer bagi jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Selain mengenang kisah Adam dan Hawa, banyak pengunjung yang datang untuk berdoa dan mengabadikan momen dengan pasangan mereka. Beberapa bahkan menulis nama mereka di batu-batuan di bukit sebagai simbol harapan untuk mendapatkan jodoh yang langgeng. Meskipun ziarah ke Jabal Rahmah tidak diwajibkan dalam haji dan umroh, tempat ini tetap menjadi daya tarik tersendiri. Di puncaknya, telah didirikan sebuah monumen beton setinggi 8 meter, dilengkapi dengan 168 anak tangga untuk memudahkan para pengunjung mendaki bukit dan merasakan suasana yang menenangkan di sana. Demikianlah, sahabat cahaya kisah Islami, kisah pertemuan yang penuh haru antara Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Tempat yang kini menjadi saksi sejarah bagi cinta sejati mereka, setelah sekian lama terpisah dan menempuh jalan penuh penantian. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa, kesabaran, dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan mereka yang penuh keteguhan dan cinta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cahaya Kisah Islami untuk terus menyaksikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.